Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel Rian. Dan kali ini kita akan memulai seri baru, yaitu kompresi data atau data compression. Nah, jadi sebelum kita lebih lanjut, kita harus pahami dulu ya, apa sih itu kompresi data. Nah, jadi sini ada sedikit penjelasan mengenai kompresi data. Baik, kalau gitu kita mulaikan saja. Oke. Nah, kompresi data itu sebenarnya apa sih? Nah, kita harus tahu dulu pengertiannya, yaitu sebuah proses untuk mengubah aliran data input menjadi aliran data yang baru, di mana aliran data barunya ini nanti memiliki ukuran yang lebih kecil. Jadi kompresi itu mengurangi ukuran ya, yang tadinya besar menjadi lebih kecil. Nah, aliran data ini dapat berupa file ataupun buffer dalam memori. Nah, jadi itu pengertian dari kompresi. Kemudian tujuannya apa sih? Nah, tujuannya adalah untuk merepresentasikan suatu data digital dengan sesedikit jumlah bit. Ya, artinya untuk menampilkan atau untuk membuat sebuah file itu, sebuah data tersebut sedikit bitnya, berarti berkurang kan tadi ukuran lebih kecil, berarti ada pengurangan bit di situ. Tetapi tetap mempertahankan kebutuhan minimum untuk membentuk kembali data aslinya. Jadi setelah kita kompres, ya, ini bisa kita kembalikan lagi, namanya dekompres. Sama seperti enkripsi ada dekripsi. Nah, kompresi juga seperti itu, ada juga dekompresi. Nah, jadi kompresi tadi kita kurangi ukurannya ya menjadi lebih kecil, nanti bisa kita balikkan lagi menjadi ukuran semula. Nah, ini tergantung dari jenis kompresinya nanti. Itu ya kan kita bahas berikutnya. Nah, data digital dapat berupa teks, gambar, suara, dan kombinasi dari gambar, suara dan teks tadi, yaitu video. Ya, jadi itu. Nanti ada jenisnya ya, jenis dari kompresi yang dimana kita akan menentukan teks, gambar, suara atau video tadi kompresinya ke mana ya, jenis kompresinya yang mana gitu. Oke. Perlu diperhatikan, tidak ada algoritma yang cocok untuk semua jenis data. Hal ini disebabkan karena data yang akan dimampatkan atau dikompresi tadi harus dianalisis terlebih dahulu dan berharap menemukan pola tertentu yang dapat digunakan untuk memperoleh data dalam ukuran yang lebih kecil. Oke, nah, jadi itu tadi. Untuk teks nanti ada algoritma A, tapi belum tentu algoritma A cocok untuk gambar, suara, dan video. Nah, seperti itu. Jadi harus dilihat dulu kira-kira file ini cocok untuk algoritma yang mana, algoritma mana cocok untuk file mana, kan gitu. Oke, kita lanjut. Nah, kenapa sih kompresi dibutuhkan? Kan banyak yang berpikir tuh pasti ya, banyak bertanya-tanya kenapa harus kompresi ya. Kalau mengurangi ukuran lebih kecil, laptop saya 1 tera, jadi saya nggak perlu tuh yang namanya kompresi. Nah, memang benar 1 tera atau 2 tera kita punya hard disk atau media penyimpanan, tapi lama kelamaan akan habis juga ya. Jadi kecenderungan manusia untuk mengumpulkan data, ini yang pertama. Jadi misalnya kalau kita penyuka Korea ya, judulnya apa, seasonnya banyak gitu ya, episodenya banyak, nah itu kan kita simpan tuh. Satu video aja bisa 200-300 mega ya, kalau yang bagusan. Kalau yang bagus apanya ya, size-nya gitu. Nah, tapi kalau size-nya kecil, nggak mungkin video file kecil ya, apalagi Korea episode 1 aja bisa bermenit-menit atau berjam-jam gitu. Nah, apalagi yang suka kartun ya, anime Jepang gitu. Nah, pasti lebih banyak dikumpulkan gitu karena seriesnya. Ya, karena series gitu. Yang the movie pun bisa giga-gigaan, itu disimpan biasanya. Nah, jadi setelah disimpan, dikumpulkan data kan lama-lama membengkak, lama-lama media penyimpanan kita kan sedikit gitu. Nah, itulah kita butuh kompresi untuk setidaknya mengurangi atau membuat media penyimpanan kita lebih
banyak lagi penyimpanannya gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan untuk transfer data yang cepat. Nah, jadi kalau semakin besar ukuran datanya kan semakin lama tuh kita transfer data, misalnya dari laptop kalian ke flash disk atau dari flash disk teman kalian ke laptop kalian. Nah, itu kan transfer data ya namanya. Kita copy paste atau kita cut. Nah, itu kita butuh yang namanya kompresi. Nah, jadi kenapa butuh kompresi tadi? Itu tadi untuk transfer yang data yang cepat. Jadi kalau kita kita lakukan kompresi, ukuran menjadi lebih kecil, maka proses transfer menjadi lebih cepat. Ya, proses transfer menjadi lebih cepat. Oke, itu kenapa kompresi dibutuhkan. Nah, berikutnya ini ada sedikit gambaran mengenai kompresi. Kita punya source file di sini ya. Kita punya sebuah file misalnya. Nah, kemudian kita lakukan proses kompresi, di mana proses kompresi ini menggunakan algoritmanya. Nah, ini kalau algoritmanya nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, menjadi compressed file. Jadi di sini bisa dilihat misalnya kita punya sebuah file di mana banyak ya bit-bitnya, misalnya di belakangnya ini ada 3 lagi gitu ya. Dan setelah kita lakukan kompresi, maka dia akan menjadi satu doang gitu ya, menjadi lebih sedikit. Misalnya tadi ada 3 mega, maka sekarang menjadi 1 mega. Nah, itu disebut compressed file yang telah dikompresi. Nah, bisa juga ini kita balikkan lagi ya, jika diperlukan, maka kita lakukan proses dekompresi. Yang tadinya dikompres file 1 mega, kita lakukan dekompresi menggunakan algoritma yang sama saat kompresi tadi, maka kita nanti akan mendapatkan file yang semula. Ya, mendapatkan file yang semula jadi 3 mega lagi, seperti itu. Nah, perlu diketahui prinsip dasar setiap algoritma atau metode kompresi adalah sama. Ya, sama prosesnya, mengurangi ukuran. Ya, yaitu melakukan kompresi data dengan menghilangkan redundansi dari data asli. Nah, redundansi, jadi kalau ada yang sama dihilangkan, kalau ada yang sama dihilangkan. Ya, konsepnya seperti itu, konsep dasarnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi jenis kompresi atau pengelompokan kompresi. Yang pertama ada lossy compression. Lossy compression ini menghilangkan beberapa data untuk memperoleh kompresi yang lebih baik. Metode ini lebih efektif untuk mengkompresi data gambar, audio, atau video. Nah, kalau lossy compression ini dia nggak perlu yang namanya dekompresi. Ketika kita melakukan kompresi, ya menggunakan lossy ini, dia akan banyak menghilangkan data-data di dalam file tersebut. Ya, sehingga dia menghasilkan yang lebih sedikit. Bisa saja sebuah gambar ukuran 5 mega menjadi 1 mega. Nah, ini lossy compression. Jadi dia menghilangkannya cukup banyak, tetapi filenya tadi masih ya bisa dibilang bagus, ya bisa dibilang bagus, bisa juga tidak, tergantung dari proses kompresinya, gitu. Ya, jadi yang utamanya lossy compression, ya. Lossy compression ini setelah dikompresi filenya tidak bisa dikembalikan, itu intinya. Ya, filenya dikompresi tapi tidak bisa dikembalikan, seperti itu. Nah, untuk satu lagi kelompok kompresinya atau jenis kompresinya itu lossless. Lossless compression adalah jenis yang tidak menghilangkan data sama sekali, sehingga cocok untuk mengkompresi data berupa teks. Lupa, kompresi kan menghilangkan beberapa data untuk menjadi ukuran kecil, iya. Tapi kalau jenis lossless compression ini dia tidak menghilangkan tapi menyimpannya. Ya, tapi menyimpannya. Gitu ya, menyimpannya. Jadi bisa terlihat filenya berkurang ukurannya, tetapi pada saat kita lakukan dekompresi, nah, kita di sini lossless compression punya dekompresi. Nah, ketika kita balikan dekompresi, maka filenya tetap utuh nantinya. Nah, jadi kalau lossy compression tadi, setelah kita kompresi, dia tidak ada proses dekompresi, tidak ada. Filenya langsung final gitu. Nah, nanti kita akan buat contohnya. Oke, jadi beberapa contoh aplikasi kompresi, ya, ada WinRAR, WinZip, dan 7zip. Nah, aplikasi ini bisa kita bilang lossless compression. Ketika kita lakukan proses kompresi menggunakan aplikasi ini, maka dia tersimpan, kan gitu. Contohnya misalnya skripsi .winrar atau .rar.zip gitu ya. Nah, itu kan nanti bisa kita kembalikan gitu.
Nah, itulah dia proses kompresi lossless tadi. Kalau lossy nggak bisa kita kembalikan. Oke, jadi kita coba di sini ya. Kita coba contohnya. Di sini ada satu buah website, ya banyak kalau kalian kompres gambar gitu ya. Nah, di sini kita coba unggah file dan di sini ada beberapa file wajah saya, kita cobakan. Yang ini saja, ini ukurannya 5,61 mega ya, 5,61 mega 3456 kali 5184 pixel. Oke, kita coba ini. Ingat 5,61 mega. Nah, di sini akan di-upload dulu sama website ini. Jadi kita tunggu sebentar. Oke. Nah, jadi ini bisa kita bilang ini kompresi gambar, bukan kompresi file gambar, itu berbeda. Oke, jadi ini kita sudah berkurang sebanyak 85%. Jadi dari 5,6 mega tadi berkurang 85% filenya. Maka kita coba unduh. Nah, bisa kita lihat di sini menjadi 878 kilobyte. Ya, 878 kilobyte. Nah, sekarang kita coba lihat filenya. Oke, ini filenya sudah ada ya. Image sama min, tapi ya, lihat size-nya sekarang sudah. Kita cek lagi. Nah, 878 kilobyte. Yang tadinya 5,6 mega menjadi 800 kilobyte. Nah, ini kompres gambar. Gambarnya yang dikompresi, bukan filenya. Apa bedanya? Kalau file, kita filenya, file JPG-nya. Tapi kalau kompresi gambar, ya kalau kita kompresi gambar adalah gambarnya ini. Ya, di dalamnya ini, informasi-informasi di dalamnya. Informasi seperti tipe file, ya, tipe filenya, dimensionnya, kemudian header-headernya yang lain lah, informasi yang di dalamnya itu terikut di kompresi. Kemudian juga si gambarnya ini gitu ya, lebih ke gambarnya dikompresi seperti itu, bit-bitnya. Nah, oke. Jadi kalau kita mau yang namanya apa tadi ya, kompresi 244 yang ini. Nah, 5,61 mega. Ini kalau kompresi file ya, kita bisa menggunakan yang namanya RAR tadi. Lihat, add to 4244.rar. Kita coba. Nah, jadi tadi ukurannya adalah ukuran yang awal. Ini sudah terkompresi ya menggunakan WinRAR. Ukuran awal adalah 5,61 mega. Ukuran setelah dikompresi 5,59 mega. Memang hanya sedikit, ya hanya sedikit karena dia nanti akan dikembalikan lagi, ya akan dikembalikan. Kalaupun kita lihat di sini, ya kita lihat atau kita buka RAR-nya, dia memang akan terbuka seperti ini. Ini file. Tetapi kalau kita buka dari sini, nah lihat ada proses dekompresi di situ. Itu adalah proses dekompresi sementara. Ini file sementaranya karena masih di dalam ini, belum kita ekstrak ya, belum kita ekstrak. Jadi kalau kita ekstrak ya, kalau kita ekstrak here gitu ya misalnya, nah maka dia akan melakukan proses dekompresi kembali sehingga menghasilkan file yang sama seperti sebelumnya. Lihat perbedaannya di sini. Kalau lossless dia hanya berkurang sedikit, tapi kalau lossy tadi atau kompresi gambarnya tadi, kompresi file audio, file gambar juga ya. Kalau pakai WinRAR, nah kalau ini lihat 878 KB. Ini kompres gambarnya ya menjadi lebih sedikit. Nah, jadi itu bisa di ini ya, mungkin untuk kalian. Jadi kompresi lossless gimana, kompresi lossy gimana. Kalau lossy filenya nggak bisa balik, ini kan nggak bisa balik nih, udah 878 KB aja. Tapi kalau lossless tadi dia menggunakan aplikasi RAR, zip gitu ya contohnya. Nah, itu bisa kita kembalikan, tetapi proses kompresinya berkurang sedikit, sangat sedikit gitu. Nah, jadi itu beberapa proses kompresi. Ya, itu beberapa proses kompresi. Kemudian kompresi gambar dan kompresi file gambar itu berbeda. Baik. Ya, kalau gitu kita nanti ketemu lagi
di pertemuan berikutnya. Untuk pengantar kompresi hanya sampai di situ saja. Mudah-mudahan mengerti. Kalaupun ada yang mau bertanya, silakan tanya di kolom komentar. Nanti akan saya buatkan jawabannya menggunakan video. Kalau banyak ya pertanyaannya, kalau sedikit saya jawab di kolom komentar saja. Baik, kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya mengenai kompresi data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.